Bab 2293 Hadiah Hydras. Melihat Jerry tidak memberitahu di mana ibunya berada untuk waktu yang lama, Feli sontak menjadi cemas dan mendesak. Ayah, cepat beritahu Feli. Di mana ibu? Feli sangat rindu ibu. Jerry tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan putrinya. Sesudah memikirkannya, dia menarik napas dalam-dalam dan berujar. Ibu sedang menunggumu di rumah nenekmu. Feli merasa lega dan memeluk erat leher Jerry dengan penuh semangat. Memikirkan Lacey, Jerry merasa tidak berdaya. Dia sudah menyelamatkan Lacey, tapi tidak disangka akan muncul Snoggle. Jerry benar-benar tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Snoggle. Dia tidak tahu kenapa Snoggle membawa pergi Lacey. Dia bahkan tidak tahu apakah yang dikatakan Snoggle benar atau tidak. Snoggle bilang kalau dia takut Lacey akan dalam bahaya kalau ikut Jerry. Makanya Jerry membiarkan Snoggle membawa pergi Lacey. Jerry mengangkat kepalanya, menahan air mata agar tidak jatuh. Sambil diam-diam berujar di dalam hatinya. Lacey, apa kamu baik-baik saja? Aku sudah menyelamatkan Feli. Kamu tidak usah terlalu cemas. Snoggle bilang sesudah aku menemukan Feli, dia akan membiarkan keluarga kami bersatu. Tidak peduli apa yang dikatakan Snoggle itu benar atau bohong. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kalau Snoggle berani menahanmu, aku akan menyelamatkanmu bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Suasana hati Jerry menjadi tenang. Tepat ketika dia hendak pergi dengan Feli di pelukannya, Hydras di belakangnya sontak menghentikannya. Jerry bertanya, Tuan Kotahe, apa ada hal lain lagi? Hydras tidak menjawab. Dia sontak menggunakan ujung jarinya untuk menarik energi spiritual dan dengan ringan menggores lengan kirinya. Sesudah itu, Hydras mengeluarkan sebuah cincin dari lukanya. Lalu menggunakan energi spiritual untuk memulihkan lukanya. Cincin ini terlihat sangat biasa, tanpa ukiran dan tanpa pola atau rune. Seluruhnya berwarna kuning keemasan dan tampak seperti cincin topas. Di bawah tatapan bingung Jerry, Hydras menyerahkan cincin itu kepada Jerry dan perlahan berujar. Aku membeli cincin ini dari lelang kota Busan beberapa dekade yang lalu. Dunia seni bela diri legendaris menyebutnya cincin kaisar. Konon ini adalah sebuah cincin penyimpanan. Kelihatannya kecil dan biasa saja, tapi sebenarnya di dalamnya mempunyai ruang yang besar sehingga bisa menampung banyak barang. Jerry sudah sering mendengar tentang cincin penyimpanan sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat benda ajaib ini. Sekarang Hydras mengeluarkan cincin seperti itu dan menyerahkannya kepadanya. Jerry sedikit bingung dengan maksud Hydras. Hydras melanjutkan, mungkin karena tingkat kultivasi aku terlalu rendah, atau mungkin karena aku tidak cukup memenuhi syarat. Aku belum berhasil membuka cincin ini selama puluhan tahun. Cincin ini kelihatannya tidak berharga, tapi aku menghabiskan banyak uang untuk melelangnya dari kota Busan. Hampir semua master di dunia seni bela diri legendaris datang untuk merebutnya secara diam-diam. Noah mengurungku dan tidak memurnikanku menjadi ramuan. Itu karena dia menginginkan cincin ini. Sekarang, kamu menyelamatkan hidupku. Rumahku juga sudah lama ditempati. Aku tidak bisa memberimu apapun sebagai ucapan terima kasih. Aku hanya bisa memberimu cincin ini. Mendengar ini, Jerry buru-buru mengembalikan cincin kaisar di tangannya. Dia tidak menyelamatkan Hydras karena mau mendapatkan sesuatu darinya. Tuan Kotahe, aku tidak bisa mengambil cincin kaisar ini. Aku hanya sekalian menyelamatkanmu. Tidak perlu berterima kasih. Hydras dengan tegas melambaikan tangannya untuk menolak. Cincin kaisar ini tidak berguna di tanganku. Sedangkan kamu jelas bukan orang biasa. Aku yakin di tanganmu, cincin itu pasti akan menunjukkan nilainya. Ini hanya niatku. Tolong jangan menolaknya. Terima saja. Bersambung. Bab 2294 Kenapa belum mati? Jerry buru-buru menolak dan mengatakan bukan karena dia tidak menyukainya. Walau dia dan Hydras baru saja bertemu, Jerry sudah bertemu banyak orang. Dia tahu kalau Hydras tulus, bukan asal mengeluarkan barang untuk membodohi dirinya. Meski cincin kaisar ini belum bisa dibuka, nilai yang terkandung di dalamnya sungguh tak terukur.
Pada akhirnya, karena kegigihan Hydras, Jerry tidak punya pilihan selain menerima cincin kaisar. Bagaimanapun juga, itu akan berguna di masa depan. Sesudah mengambil cincin kaisar, Jerry memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Lalu dia menemukan kalau bagian dalam dari cincin itu diukir dengan kata "Kaisar". Jerry menduga orang lain menyebut cincin penyimpanan ini sebagai cincin kaisar. Mungkin karena melihat kata "Kaisar" di dalamnya. Jerry memakai cincin itu di jarinya dan mencoba semua metode yang dia pikirkan. Tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa membukanya. Pada saat ini, terdengar suara gemerisik langkah kaki dari pintu Sekte Senda. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada orang di sini? Sebuah suara kasar sontak terdengar. Sekelompok orang berjalan masuk dengan agresif. Dipimpin oleh seorang lelaki parubaya yang tampak berusia 40-an. Yang melangkah dengan kasar. Walau lelaki parubaya itu mempunyai muka yang sangat arogan. Jelas kalau tingkat kultivasinya tidak tinggi sama sekali. Dia hanya mencapai alam surgawa kelas 6 tahap tengah. Di samping pria itu ada dua pria kekar yang memancarkan aura alam surgawi kelas 6 puncak. Di belakang mereka, ada sekelompok seniman bela diri yang tidak dianggap Jerry. Mereka merasa heran kenapa Sekte Senda, yang biasanya dijaga sangat ketat sehingga lalat pun tidak bisa masuk. Hari ini tidak terlihat satu penjaga pun. Ketika mereka masuk ke Sekte Senda dan melihat mayat di mana-mana, mereka tercengang. Mata pria parubaya itu merah dan penuh niat membunuh. Dia meraung. Apa yang terjadi di sini? Bajingan mana yang melakukannya? Namun, tidak ada yang menjawabnya. Dia pun teringat sesuatu. Wajahnya berubah drastis. Dia pun bergumam. Mungkinkah batas pemisah antara alam tengah bela diri kuno dan alam atas bela diri kuno sudah sepenuhnya rusak? Sehingga ada master alam atas bela diri kuno datang ke sini. Mendengar ini, para seniman bela diri lain di sekitar mereka terlihat ketakutan. Mereka adalah makhluk yang relatif menakutkan di alam tengah bela diri kuno. Tetapi di depan master alam atas bela diri kuno, mereka seperti semut. Mereka tertegun sejenak sebelum sadar kembali dan terus berjalan masuk. Mereka menemukan Jerry dan Hydras di sebelah kandang. Kamu masih belum mati. Bagaimana mungkin? Lelaki parubaya itu bingung ketika melihat Jerry. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini dan mengulurkan tangannya untuk menggosok matanya. Hydras mendengus dan berujar kepada lelaki parubaya itu. Percuma kamu menggosok matamu. Tuan yang memang belum mati. Sesudah itu, Hydras memperkenalkan kepada Jerry. Dia adalah putra tertua Noah, Yoseh Huang. Dia paling jago di Sekte Senda. Walau kultivasinya sendiri tidak tinggi. Mengandalkan latar belakang Sekte Senda, ada banyak master sekte yang mau menjadi anteknya. Jerry sangat membenci Sekte Senda. Dia serta putrinya hampir mati di Sekte Senda. Sekarang dia melihat putra Noah. Tubuhnya langsung melepaskan aura pembunuh yang kuat yang tak terkendali. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Ayah, kamu, ada apa denganmu? Feli dalam pelukannya sangat ketakutan oleh aura ini hingga wajahnya menjadi pucat. Dia pun bertanya dengan lembut sambil gemetar. Baru sesudah itu Jerry menjadi sedikit tenang. Dia mengerahkan sedikit energi spiritual dan dengan lembut menyentuh kepala Feli. Feli, anak baik. Jangan takut. Kamu bisa tidur di pelukan ayah sebentar saja. Sebelum Feli sempat menjawab, dia sudah tertidur. Saat berikutnya, Jerry memegang Feli di satu tangan dan pedang kaisar di tangan lainnya. Lalu melesat kencang ke arah Yoseh. Bersambung.